Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah etika profesi di pertemuan keempat. Untuk hari ini, di pertemuan keempat di mata kuliah etika profesi, tema yang akan kita bahas atau materi yang kita bahas itu yaitu tentang profesional, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ini kita lanjutkan tentang kode etik profesi dari pertemuan yang sebelumnya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang kode etik profesi, di sini kita akan memahami apa saja penyebab-penyebab pelanggaran kode etik profesi, gitu ya. Oke, yang pertama adalah penyebab dari pelanggaran kode etik profesi ini adalah pengaruh jabatan, ya. Jadi kenapa pengaruh jabatan ini dijadikan sebagai faktor penyebab pelanggaran kode etik, gitu ya. Nah, karena kita ambil contoh misal yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah pimpinan misalnya ya. Ada pimpinan melakukan pelanggaran, lalu pimpinan atau orang-orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut, ya pada salah satu profesi. Nah, maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya berada di bawah pimpinan tadi, di bawah orang tersebut, ia akan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, ya, memberikan sanksi, ya, karena kekhawatiran akan berpengaruh kepada jabatan dan posisinya pada profesi tersebut, gitu. Jadi ini dalam lingkungan kerja nih, dalam lingkungan kerja pimpinan kita melakukan kesalahan, gitu ya, melakukan pelanggaran. Kita sebagai anak buah mengetahui bahwa pimpinan itu salah, gitu. Misalnya pimpinan itu melakukan korupsi dan lain sebagainya, gitu. Tapi dengan kefahaman kita, dengan kita tahu nih bahwa pimpinan tersebut salah, tapi kita tidak berani melaporkan, ya, tidak berani melaporkan pelanggaran atau kesalahan dari pimpinan tersebut. Artinya bahasa ininya adalah kita ambil amannya aja deh, kasarnya selama kita tidak, jabatan kita tidak, jabatan kita tidak akan, eee jatuh misalnya gitu ya, maka udah kita nggak usah menginformasikan bahwa pimpinan tersebut melakukan pelanggaran, gitu ya. Jadi ini, masuk ke dalam salah satu faktor penyebab pelanggaran, pada pengaruh jabatan. Berikutnya adalah pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Gitu. Jadi dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, ini menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi itu tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran, ya. Jadi, hukum di Indonesia mah bisa dibeli, misal. Atau, ini hukum Indonesia nggak terlalu kuat, gitu. Jadi tidak ada rasa takut pada saat melakukan pelanggaran, gitu. Karena merasa bahwa, lemah nih penegakan hukum di Indonesia, gitu. Penegak hukum di Indonesia bisa disogok, disuap, dan lain sebagainya, gitu ya. Faktor berikutnya yang ketiga tentang penyebab pelanggaran kode etik profesi, yaitu tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, gitu. Ya, artinya di sini mungkin masyarakat merasa, udahlah masa bodoh orang bukan urusan gue," gitu ya. Jadi, sepertinya sih sekarang ini masyarakat sudah pintar ya, apalagi, dengan adanya dunia, internet gitu ya, masyarakat dapat, bisa mendapatkan informasi apapun juga. Kita bisa mendapatkan informasi apapun juga, walaupun kita sebagai masyarakat pun harus pintar, harus paham, harus tahu informasi atau berita yang kita dapatkan di internet itu apakah beritanya akurat atau tidak, apakah, itu hoaks atau tidak. Jadi jangan menelan mentah-mentah berita yang sudah didapatkan tanpa perlu ada cross check, gitu. Nah, artinya dengan adanya, berita-berita itu, masyarakat bisa melakukan pengontrolan dan pengawasan. Kita ambil contoh misalnya mengawasi berjalannya pemerintahan, gitu ya. Apalagi saat ini misalnya, kita lihat ya sekarang pada saat hari ini saya upload, video ini,
banyaknya adanya demo ya, demo mahasiswa tentang misalnya tentang tidak kepuasan dengan kinerja pemerintah, terus tidak setuju dengan adanya 3 periode dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam salah satu kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Nah, kalau misalnya tidak berjalan kontrol dan pengawasan dari masyarakat, ya udah, maka, para profesional gitu ya, profesional yang memiliki jabatan, itu udah tidak ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai satu hal yang biasa. Berikutnya adalah organisasi profesi yang tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme masyarakat untuk menyampaikan keluhan, gitu. Ya, jadi organisasi-organisasi ini tidak ada sarana dan mekanisme masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Makanya sekarang di lembaga-lembaga, baik itu lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga umum dan lain sebagainya, ya, kalau kita lihat dari secara fisik, misalnya kita datangi gedung gedung perusahaan tersebut atau gedung lembaga tersebut, pasti ada di beberapa tempat atau di beberapa sudut ada kotak ya, kotak yang isinya adalah kotak pesan dan saran, gitu ya. Jadi artinya di situ suatu lembaga itu tidak menutup ya, tidak menutup ide, keluhan dan lain sebagainya. Sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya adalah bisa supaya lembaga tersebut atau perusahaan tersebut bisa lebih berkembang karena adanya masukan dari masyarakat. Atau bahkan misalnya contohnya apa? Kita lihat website-website ya, laman-laman pemerintahan, pendidikan. Pasti di menunya itu ya, di toolsnya itu ada menu untuk eh, kotak saran ya. Ya, atau keluhan-keluhan bisa di situ. Walaupun ya, mungkin tanggapannya atau responnya agak lama seperti itu, ya. Oke, berikutnya penyebab pelanggaran kode etik profesi. Yang berikutnya adalah setelah tadi bahwa organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme masyarakat untuk menyampaikan keluhan, ada lagi yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi. Ya, jadi ini menyebabkan buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Gitu ya. Oke. Berikutnya, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Jadi belum tidak sadar karena selama ini mungkin masih ada beberapa ya profesional yang menganggap bahwa profesi yang dia emban itu adalah suatu pekerjaan. Gitu. Bukan sesuatu yang merupakan amanah, bukan sesuatu yang apa yang dikerjakan itu memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Gitu. Jadi di sini yang menyebabkan pelanggaran itu salah satunya adalah itu. Si profesionalnya itu tidak terbentuk kulturnya dan tidak ada kesadaran bagaimana menjaga profesinya itu eh, menjadi lebih baik. Berikutnya adalah faktor penyebab pelanggaran yang berikutnya adalah pengaruh sifat kekeluargaan. Ya. Pengaruh sifat kekeluargaan, kita ambil contoh misalnya yang melakukan pelanggaran itu adalah keluarga kita sendiri, salah satu family kita atau kerabat kita yang dekat gitu ya. Nah, di sini salah satu keluarga kita atau kerabat kita yang melakukan pelanggaran tentunya gitu. Mungkin kalau secara pribadi kita merasa tidak enak ya, kita merasa tidak enak untuk memberikan sanksi terhadap si pelanggar tersebut. Ya. Jadi ia akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Gitu. Ya, ini merupakan salah satu juga faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran kode etik, yaitu pengaruh sifat kekeluargaan. Gitu. Makanya di beberapa perusahaan juga memberikan peraturan gitu ya, memberikan peraturan bahwa
dalam satu kantor atau satu perusahaan tidak diperkenankan suami istri misalnya berada dalam satu perusahaan. Gitu. Nah, mungkin itu salah satunya adalah karena keprofesionalannya itu perlu dipertanyai jika ada satu keluarga berada di dalam satu perusahaan. Kecuali memang perusahaan itu punya sendiri gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika gitu ya pada sifat pada kekeluargaan ini yang pertama adalah kebutuhan individu. Ya, kebutuhan individu. Contohnya apa? Contohnya kebutuhan individu itu yaitu salah satu profesi ya, atau salah satu jabatan atau salah satu orang gitu ya, seseorang itu melakukan korupsi dengan alasan ekonomi. Gitu. Banyak sekali ya para profesional ya atau para pekerja terjerat korupsi ketika ditanya alasannya dalihnya adalah bahwa karena adanya faktor ekonomi. Selanjutnya apa lagi faktor yang mempengaruhi pelanggaran? Kalau tadi kan penyebab pelanggaran ya, mempengaruhi pelanggaran etika. Berikutnya adalah tidak ada pedoman. Ya, nggak ada pedomannya nih, nggak ada SOP-nya, gitu. Jadi areanya abu-abu gitu. Jadi nggak ada peraturan, nggak ada ini bahwa misalnya si A nih melakukan misalnya si A melakukan perjalanan dinas gitu ya. Perjalanan dinas tapi tidak ada surat misalnya, tidak diberikan surat apa nama rekomendasi, surat jalan bahwa dia memang ditugaskan untuk dinas keluar kota misalnya. Gitu. Nah, kalau menurut si pelaku bahwa itu tidak melakukan pelanggaran karena memang dia ditugaskan gitu ya, karena memang dia ditugaskan. Tapi ternyata karena tidak ada surat tugas, maka ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa si A ini memanfaatkan jabatannya atau menggunakan uang perusahaan untuk untuk bisa jalan-jalan keluar kota dengan alasan pekerjaan dinas, padahal bukan. Ketika si A berdalih bahwa saya memang melakukan pekerjaan dinas gitu ya. Nah, tapi staf yang lain atau orang lain dia mengatakan mana buktinya, mana surat tugasnya gitu. Ya, jadi ini yang menyebabkan abu-abu ya, area abu-abu. Maka perlu sekali dalam setiap perusahaan, dalam setiap lembaga, dalam setiap manajemen itu memiliki aturan-aturan dan SOP supaya yang tadinya hitam bisa menjadi putih, abu-abu bisa menjadi putih. Jadi ada kejelasan. Gitu. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika yaitu perilaku dan kebiasaan individu. Contohnya, kebiasaan yang terakumulasi tidak dikoreksi. Gitu. Ya. Jadi, kebiasaan individu nih, misalnya kebiasaannya nih, si pejabat ini sering sekali datangnya telat misalnya. Walaupun telatnya masih bisa ditolerir. Misalnya telat 5 menit, 10 menit gitu. Tapi karena tidak ada sanksi gitu, tidak ada teguran, gitu, akhirnya si pejabat ini atau si staf ini gitu ya, misalnya, dia melakukan hal itu berulang-ulang dan akhirnya menjadi kebiasaan. Misalnya jam masuk kerja itu adalah jam 8. Tapi si pejabat ini datangnya jam 8:10. Karena tidak ada teguran gitu ya, karena tidak ada sanksi dan lain sebagainya, akhirnya dia ulang setiap hari di jam kerjanya dia mulai atau dia jam kedatangannya itu selalu di atas jam 8 gitu ya, di atas jam 8. Yang akhirnya sebenarnya itu adalah suatu pelanggaran dilakukan berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan dan terakumulasi. Akhirnya namun tidak dikoreksi gitu ya. Oke. Berikutnya, lingkungan yang tidak etis. Contohnya pengaruh dari komunitas gitu ya.
Nah, terus yang terakhir adalah perilaku orang yang ditiru. Contohnya efek primordialisme yang kebablasan gitu ya. Ada perilaku orang yang ditiru. Yaitu yang tadi bisa jadi misalnya nih ya, yang tadi yang saya katakan si A ini kan peraturannya adalah masuknya jam 8 gitu ya. Tapi dia datangnya jam 8 lewat 10. Dia menganggap bahwa jam 8 lewat 10 itu masih bisa ditolerir, bahwa keterlambatnya tidak terlalu lama gitu ya. Nah, akhirnya dilakukan kebiasaan gitu ya. Jadi satu hal yang terbiasa, dan yang melakukannya itu adalah pejabat itu yang memiliki jabatan gitu ya, memiliki jabatan tertinggi. Nah, si bawahannya, stafnya ini melihat contoh nih, wah pimpinan saya saja gitu. Dia datangnya jam 8 lewat 10. Berarti memang jam kerja kita adalah jam 8 lewat 10 gitu ya. Jadi ada pembiasaan gitu ya, ada pembiasaan yang akhirnya ditiru oleh bawahannya gitu. Oke, berikutnya sanksi pelanggaran etika antara lain ya, ini ada 2, yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum gitu. Nah, sanksi sosial ini skalanya relatif kecil ya. Sanksi sosial skalanya relatif kecil dan dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Ini sanksi sosial. Nah, kalau sanksi hukum, paling kalau sanksi sosial, kenapa dikatakan skalanya relatif kecil, ya paling ujung-ujungnya ya kita dipermalukan gitu ya, atau kita jadi malu berhadapan dengan orang lain, jadi bahan gunjingan gitu. Ya, paling itu cuma 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 malunya cuma bertahan berapa bulan, berikutnya sudah terbiasa, sudah tidak malu lagi. Makanya ini dikatakan bahwa pada sanksi sosial ini dikatakan sebagai skala yang relatif kecil. Nah, kalau skala relatif besar apa? Sanksi hukum, gitu. Ya, biasanya ini pelanggaran yang merugikan pihak lain, ya. Ada yang dirugikan, sehingga bisa sanksinya itu dimasukkan ke dalam jalur hukum, ya. Baik itu hukum pidana yang menempati prioritas utama, lalu bisa juga akhirnya diikuti menjadi hukum perdata. Ya, ini adalah sanksi pelanggaran etika. Etika profesi dalam pelayanan kepada pelanggan ini adalah melindungi kepentingan pelanggan, menghasilkan layanan yang berkualitas, menjamin kualitas kinerja, menjaga hubungan kerja yang harmonis. Gitu ya. Ini etika profesi dalam pelayanan kepada pelanggan. Nah, karena kalian ini adalah prodinya teknik informatika, tentunya berkaitan dengan komputer. Nah, jadi kita sekilas ya membahas tentang etika komputer di Indonesia. Jadi etika komputer di Indonesia, pemikiran tentang etika komputernya ini diadopsi menjadi kurikulum wajib di hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Nah, etika komputer ini dimasukkan pada bidang studi yang relevan. Jadi etika komputer ini diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait secara khusus dengan teori filsafat manapun, ya. Ya, jadi dia tidak terkait secara khusus dengan teori filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis, gitu, ya. Pandangan dalam cakupan etika komputer, ya. Masalah misalnya. Nah, masalah. Jadi pandangan dan cakupan etika komputer ada masalah nih. Nah, lalu masalahnya apa? Bagaimana teknologi komputer itu harus digunakan. Terus kalau etika komputer ini hasilnya adalah menentukan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah pandangan dalam cakupan etika komputer. Berikutnya isu-isu pokok etika komputer. Ya, berikutnya adalah isu-isu pokok etika komputer. Ada kejahatan komputer, cyber ethics, e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Gitu ya. Nah, untuk kejahatan komputer ini adalah kejahatan komputer ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya.
Kejahatan yang ditimbulkan karena pengguna komputer secara ilegal. Nah, itu bisa jadi ya. Terus apa lagi? Contoh misalnya virus gitu ya. Ada spam, penyadapan gitu ya, ada pengambilan data secara besar-besaran seperti itu. Ya, itu masuk ke dalam kejahatan komputer. Kalau misalnya membajak aplikasi-aplikasi yang berbayar. Nah, ini masih kita ambil contoh ya, Microsoft Office gitu ya. Ini kan dia bukan program aplikasi yang free ya. Dia ini adalah berbayar. Tapi kita di dunia pendidikan gitu ya, banyak sekali bahkan mungkin termasuk bahkan saya gitu ya, atau kalian gitu menggunakan yang istilahnya bajakan ya. Berikutnya adalah cyber ethics. Cyber ethics ini adalah implikasi dari internet atau interconnection networking ya. Nah, ini memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tidak terpetakan dan tidak teridentifikasi ya dalam dunia anonymous ya. Itu cyber ethics. Ya, jadi kita ambil contoh, kalian mungkin satu orang memiliki banyak akun email. Ya, bisa jadi dengan ketika mendaftarkan akun tersebut memberikan data-data palsu atau anonim, bukan data asli, itu bisa jadi seperti itu. Ya, itu masuk ke dalam cyber ethics. Ya, jadi internet ini di cyber ethics ini bisa juga berpengaruh dengan adanya internet yang sebagai perkembangan di bidang komputer. Gitu. Berikutnya, isu-isu pokok etika komputer, e-commerce. Ya, e-commerce ini adalah otomatisasi bisnis yang menggunakan internet, ya, dari layanannya, memasarkan produknya, cara bertransaksinya, semuanya menggunakan internet, gitu ya. Nah, artinya bentar ya. Ya. Isu berikutnya adalah isu-isu pokok etika komputer. Pada isu-isu pokok etika komputer, kita lihat misalnya tadi dari kejahatan komputer ya, sudah ya tadi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kejahatan komputer, kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya. Ini tadi sudah kita bahas. Cyber ethics, e-commerce sudah. Nah, berikutnya adalah pelanggaran haki. Nah, ini adalah masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual, pembajakan, cracking, illegal software, dan seterusnya. Ya, ini pelanggaran haki. Tanggung jawab profesi. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral, sehingga perlu diciptakannya ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misal, kalau di dunia komputer, ini sudah lama ya, tahun 74, ada yang namanya Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Atau kemarin saya sudah mengatakan misalnya ada asosiasi Aptikom, asosiasi perguruan tinggi komputer. Atau ada APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Sistem Informasi. Ya. Jadi banyak sekali asosiasi-asosiasi yang mengikat profesi yang berkaitan dengan komputer dan informatika. Ini kita membahas karena kalian ini berada di bidang prodi teknik informatika ya. Jadi asosiasi yang kita bahas adalah yang komunitasnya bertemakan komputer dan informatika. Oke, berikutnya tadi saya mau mengulang kembali, menjelaskan kembali tentang elemen komputasi. Mana nih ya? Nah, ini ya. Etika profesi dan pelayanan pelanggan ini masuk ke dalam elemen kompetensi. Ya, yang pertama adalah melindungi kepentingan pelanggan. Ini
untuk melindungi kepentingan pelanggan, petugas dalam pelayanan harus memperhatikan dan melaksanakan beberapa kriteria unjuk kerja. Yang pertama adalah apa saja? Menerapkan kelangsungan pelayanan dan aliran informasi sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Terus yang kedua, menyediakan kebutuhan atas keutuhan dan keamanan informasi pada saat pribadi dan organisasi yang membutuhkan. Terus berikutnya adalah menyelesaikan dengan segera ya bila terjadi konflik dengan pihak yang relevan. Nah, yang terakhir di melindungi kepentingan pelanggan yaitu menjaga kepentingan pelanggan termasuk kerahasiaan dan hak miliknya. Ya, kita ambil contoh misalnya di dunia kedokteran ya. Pihak rumah sakit atau pihak dokter tidak bisa menyebarkan riwayat penyakit si pasien kepada orang lain gitu. Sekalipun itu adalah family-nya atau kerabatnya. Ya, jadi tidak boleh tidak diperkenankan untuk memberikan informasi tentang riwayat si pasien. Berikutnya untuk yang menghasilkan layanan yang berkualitas, ini petugas pelayanan harus memperhatikan dan melaksanakan beberapa kriteria unjuk kerja. Ya, misalnya apa saja? Yang pertama nih, untuk yang layanan yang berkualitas ya, yang pertama menyediakan layanan yang sesuai kebutuhan ya, yang sesuai kebutuhan operasionalnya. Ya. Lalu yang kedua melakukan pekerjaan sesuai standar ya, sesuai standar layanan SOP ya. Makanya tadi saya katakan bahwa setiap lembaga, setiap organisasi harus memiliki SOP. Yang ketiga, menjaga proses yang berkualitas ketika mengembangkan pelayanan. Yang keempat, memberikan layanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Ini dalam arti kata pelanggan bukan hanya temanya tentang komersial ya, tidak. Tapi artinya pelanggan ya yang memakai, yang menggunakan jasa kita. Ya, atau yang memanfaatkan jasa kita. Berikutnya, menjamin kualitas kinerja. Ya. Jadi untuk menjamin bahwa kualitas kinerja petugas dalam pelayanan, maka harus diperhatikan dan dilaksanakan beberapa kriteria unjuk kerja. Misalnya apa? Pertama, tentunya kita harus si profesional ini harus menerapkan keterampilan, pengetahuan dan kualifikasi kinerja. Yang kedua, memberikan pelayanan ya oleh seseorang yang difasilitasi. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berkualitas dan sesuai standar kepada atasan dan pelanggan. Yang keempat, merencanakan tahapan pekerjaan ya, dan kemampuan dalam menyelesaikan tahapan proyek. Terus yang terakhir adalah menerapkan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah menjaga hubungan kerja yang harmonis. Ya. Untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis, yang harus diperhatikan adalah memperlakukan kolega dan karyawan secara wajar dan profesional. Lalu yang kedua melakukan layanan bagi kolega, pelanggan ya sesuai dengan prosedurnya. Lalu yang ketiga meningkatkan keterampilan profesional dan pengetahuan secara berkelanjutan. Nah, ini adalah elemen-elemen dalam pelayanan kepada pelanggan ya. Jadi ini nanti akan saya masukkan ke dalam tugas. Jadi kalian bisa rangkum tugas yang poin-poin yang tadi yang sudah saya sampaikan ya. Misalnya melindungi kepentingan pelanggan, apa saja kriterianya supaya bisa terciptanya kepentingan terpenuhi ya dalam melindungi kepentingan pelanggan. Lalu poin yang kedua, tadi apa saja yang bisa dikerjakan. Ketiga, yang menjamin kualitas kinerja juga apa saja yang bisa dilakukan. Jadi silakan nanti kalian rangkum untuk yang ini ya, elemen dalam pelayanan kepada pelanggan. Oke, tadi saya sudah flashback ya. Selanjutnya adalah pekerjaan profesi dan profesional ya, pekerjaan profesi dan profesional. Di sini menurut Abdul Qadir Muhammad
bahwa kebutuhan manusia itu bisa diklasifikasikan. Ada kebutuhan ekonomi, psikis, biologis, dan kebutuhan pekerjaan. Ini seperti kemarin sudah kita bahas ya. Nah, ini adalah pekerjaan dan profesi, pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan adanya pekerjaan ini tentunya mengurangi tingkat pengangguran atau kriminalitas. Lalu dengan adanya profesi yang tadi ya melayani, ya kita melayani sesama. Lalu profesi juga merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Nah, jadi pengertian dari profesional itu adalah pekerja yang menjalankan profesi. Nah, dalam menjalankan tugas profesi, ini para profesional harus bertindak objektif. Artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Ini adalah sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Nah, seseorang profesional, dia juga harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus. Dan di samping itu pula ada unsur semangat pengabdian. Artinya di dalam profesional ini ada pengabdiannya selain dia memang bekerja, ya, melayani. Nah, melayani itu adalah merupakan pengabdian, panggilan profesi, gitu ya. Nah, berbeda dengan kerja biasa atau occupation, ya, bahwa kalau pekerja biasa ini adalah tujuannya semata-mata hanya untuk mencari nafkah. Artinya kalau untuk mencari nafkah itu adalah kebutuhan material atau duniawi. Tapi kalau sudah ada kalimat pengabdian, berarti ada pencarian masalah akhirat, ya. Jadi dunia dapat, akhirat pun dapat. Ya, kalau memang kita bekerja sesuai dengan profesi kita dan kita bekerja secara profesional. Ya. Oke. Apa saja nih watak kerja seorang profesional? Ya. Jadi seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti. Nah, kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi. Nah, kerja seorang profesional juga diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral. Nah, jadi di sini makna dari profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya itu secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku dalam profesinya. Nah, ini yang disebut sebagai profesional. Ya. Nah, profesionalisme itu ya adalah ide, aliran yang bertujuan mengembangkan profesi agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma standar dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klien. Nah, istilah profesionalisme ini adalah suatu paham terkait profesi yang juga berarti bahwa nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seorang pelaku profesi. Nah, ada 4 perspektif nih ya. Ada 4 perspektif yang mengukur profesionalisme seseorang. Yang pertama adalah berorientasi filosofis. Nah, ini dengan yang berorientasi dengan filosofis ini akan menghasilkan atau pembuktiannya adalah dengan adanya sertifikat, adanya lisensi, adanya akreditasi, misalnya ada ISO gitu ya. Nah, itu adalah yang berorientasi filosofis. Berikutnya adalah yang perkembangan bertahap. Perkembangan bertahap ini adalah membentuk organisasi formal ya, yaitu organisasi profesi ya. Jadi ada tahap setelah adanya sertifikat, adanya lisensi, akhirnya ini menurun menjadi perkembangan bertahap ya, yaitu tadi membentuk organisasi formal. Misalnya kalau dokter, Ikatan Dokter Indonesia gitu ya, kalau yang untuk komputer Aptikom, Aptisi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah berorientasi karakteristik. Nah, berorientasi karakteristik ini adalah kode etik profesi yang sertifikat keahliannya harus dimiliki sebagai lambang profesional. Ya, jadi harus ada sertifikatnya. Ya, kita ambil contoh misalnya
misalnya kalian ada si A kuliah kedokteran, tapi setelah lulus kedokteran dia belum mengambil spesialisasi dan tidak memiliki sertifikat, maka dia tidak bisa melakukan buka praktek misalnya. Ya, itu masuk ke dalam berorientasi karakteristik. Selanjutnya adalah berorientasi non-tradisional. Nih, berorientasi non-tradisional. Nah, orientasi ini memandang perlunya dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi ya, untuk menguji kelayakannya dengan kebutuhan lapangan sertifikasi profesional. Gitu ya. Ini masuk ke dalam orientasi non-tradisional. Nah, berikutnya prinsip-prinsip seorang profesional. Yang pertama adalah prinsip holistik atau keseluruhan. Nah, untuk prinsip holistik atau keseluruhan, ini seorang profesional dia akan memperhatikan keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa atau praktek yang diberikannya agar dapat terhindar dari dampak-dampak negatif. Ya, ini adalah masuk ke dalam prinsip holistik atau keseluruhan. Untuk prinsip optimal ya atau terbaik, ini adalah profesional yang selalu memberikan jasa atau prakteknya atau memberikan jasanya lah ya yang terbaik bagi pelanggan, bagi perusahaan. Jadi si profesional itu dia optimal bekerjanya. Selanjutnya adalah lifelong learner ya. Nah, ini si profesional ini dia setiap hari belajar, setiap hari selalu menambah ilmunya, ya. Ilmunya dan wawasannya ini selalu berkembang. Tentunya dengan semakin berpengalamannya si profesional itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diambil dan bisa ditambah, ya. Ada perkembangan-perkembangan terus. Makanya setiap profesional pasti setiap waktu selalu diadakan training, adakan seminar, perkumpulan-perkumpulan, yaitu saling sharing ya, saling sharing ilmu-ilmu yang berkembang. Selanjutnya, prinsip integriti atau kejujuran. Nah, di prinsip integriti ini si profesional itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas integritas atau kemurnian si pekerjaannya atau jasanya. Makanya kita sering kali mendengar, wah dia mah memiliki integritas yang tinggi deh. Gitu, dia memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya adalah prinsip sharp atau berpikir tajam. Jadi di sini pada prinsip sharp, si profesional ini selalu cepat tanggap ya terhadap permasalahan yang ada dalam jasa atau praktek yang diberikannya. Sehingga dengan pemikiran yang tajam ini dia dapat menyelesaikan masalah secara cepat ya dan tepat tentunya. Ya. Selanjutnya adalah teamwork atau kerjasama. Tidak bisa dikatakan dia profesional kalau dia tidak bisa bekerja dengan tim secara baik. Nggak ada tuh yang namanya orang yang sukses sendiri, yang berhasil sendiri itu tidak ada. Tentunya di belakangnya itu dia memiliki teamwork yang bagus. Gitu ya. Jadi seorang profesional dia harus memiliki prinsip dia bisa bekerja dengan tim atau bisa bekerja sama. Ya, tentunya dengan hasil kerjasama ini akan tercapainya suatu hasil yang objektivitas. Berikutnya adalah prinsip innovation atau inovasi. Di sini profesional selalu berpikir atau belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat mengemukakan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru atas jasa atau praktek yang diberikannya. Selalu memiliki inovasi terbaru. Ya, misalnya kalian seorang IT gitu ya, kalian mendalami misalnya pemrograman Java, sanggup membuat aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Java, ya. Akhirnya dikembangkan lagi dengan pengetahuan yang berkaitan dengan database. Nah, akhirnya bisa membuat suatu aplikasi gitu ya. Aplikasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, punya inovasi yang terbaru. Gitu. Lalu berikutnya adalah prinsip communication atau komunikasi.
Di sini profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik dan benar ini tentunya dapat menyampaikan dapat menyampaikan objektivitas pembicaraan yang dimaksudkan itu secara tepat. Ya, jadi lebih mudah dipahami. Nah, inilah prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Tentunya prinsip-prinsip ini harapan saya gitu ya. Kalian dan saya tentunya saya sendiri gitu ya. Eh, apa ya? eh, Bisa dari semua prinsip ini ada bisa kita terapkan ya. Bisa kita terapkan ke dalam diri kita sehingga ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi kita bisa bekerja ya secara profesional. Oke, baik ya. Itu tadi materi yang berkaitan dengan prinsip kerja etika profesi dan pengertian dan prinsip-prinsip dari profesional. Nah, setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada beberapa poin yang tidak saya masukkan ke dalam catatan-catatan yang ada di slide ini, tapi ada di apa yang sudah saya sampaikan melalui omongan saya tadi, gitu ya. Jadi itu ada jawabannya ada di situ. Oke, silahkan kalian diulang kembali video dari saya, lalu coba dikerjakan tugasnya, gitu ya. Oke, bentar. Oke ya, jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya ini. Ini sengaja untuk soal tidak saya masukkan ke dalam classroom, tapi jawabannya langsung nanti kalian upload di classroom ya. Saya tunggu paling lambat besok ya dikumpulkan. Oke ya. Yang pertama jelaskan isu-isu pokok etika komputer, jelaskan perbedaan profesi dan profesional, lalu jelaskan 4 perspektif dalam mengukur profesionalisme seseorang, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip seorang profesional, lalu sebutkan elemen-elemen penting dalam pelayanan kepada pelanggan. Oke, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.